Ke Malang Pak. Ada perlu apa? Ini Pak, nggak tahu istri saya ngajak saya ke sini Pak. Ya saya nurutin aja sama anak-anak. Daripada saya cekcok di rumah kan, ya baiknya cari solusi lah. Jadi emang ada masalah apa Bu? Berarti Bapak nggak tahu ya sini mau apa? Tahu saya. Cuma ikut istri. Jadi sebenarnya ada apa Bu? Iya Pak, saya mengajak keluarga saya ke sini mau konsultasi mengenai sesuatu yang terjadi di rumah tangga saya. Emangnya ada masalah apa di rumah tangganya? Yang pertama itu disebabkan karena ekonomi sih, paling utama itu karena ekonomi. Ekonomi ya permasalahan besar ya di keluarga ya. Iya. Kalau boleh tahu masalahnya apa ya? Kurangnya nafkah dari suami saya. Iya. Kalau boleh tahu bapaknya kerja sebagai apa? Saya supir bis Pak. Kalau berarti supir bus itu per bulannya gajinya berapa? Ya nggak pasti sih Pak, tergantung target juga itu. Kadang saya bawa, enggak ya. Tergantung bilnya juga. Rata-ratanya berapa? Rata-rata ya sekitarnya 2 juta lah. 2 juta. Gimana Bu? Menurut Bapak tadi gajinya 2 juta masih tidak cukup untuk keperluan sehari-hari? Iya Pak, memang suami saya tadi bilang 2 juta, tapi selama ini yang dikasih ke saya tuh nggak nyampe 2 juta. Jadi nggak tahu sisanya kemana, dia yang pegang sendiri. Jadi kurang, 2 juta tuh kurang. Maka 3 ya? Tiga. Jadi gimana Pak? Gaji 2 juta itu hanya Loh yang saya kira ya cukup segitu, masa 1 bulan 2 juta nggak cukup. Lagi pulang kebutuhan paling juga nggak lebih dari itu ya. Masak aja di rumah paling buat tempe doang, nggak tahu ada yang enak-enak lah. Karena saya juga jarang makan di rumah, saya kan kerjanya keluar kota gitu. Kalau orang seringnya di warung, nggak di rumah. Lagi pula kalau di rumah paling juga kayak seminggu sekali juga nggak pernah. benar Bu yang jarang berapa? Iya benar, dia sendiri emang jarang pulang ke rumah sih karena kerjaan dia. Tapi kan dia bilang gitu karena nggak tahu apa yang di rumah gitu loh. Uang segitu dipakai buat apa aja dia nggak tahu. Jadi menurut dia kasih uang segitu nanti pergi pulang kasih lagi pergi lagi pulang lagi itu nggak bisa kayak gitu, nggak cukup. Berarti kurang lebih masalahnya itu salah paham ya antara Bapak memandangnya cukup dan yang dilaksanakan oleh istrinya itu tidak cukup. Berarti selain ekonomi apa ada kekerasan atau Iya, selain karena masalah itu juga kami sering cekcok gitu. Pak, saya kan ya gimana ya, orang saya juga pulang kadang nggak dibikinin apa namanya minuman kayak disuruh makan kayak atau dari baginya, atau saya itu mau makan juga nggak ada hidangan di meja, malah saya lihat istri itu malah asik-asik mainan HP, nggak tahu itu main apa ini. Ya gimana mau suami betah di rumah juga kalau di rumah aja nggak pernah diladenin sayanya itu. benar Bu menilai Bapaknya? Ya memang benar. Setiap dia pulang lihat saya main handphone tapi dia nggak tahu apa yang saya lakuin. Saya tuh di Sambi buka online shop Pak, karena buat memenuhi kebutuhan keluarga saya. Tapi di sisi lain mama dia nggak tahu itu karena dia menjelang pulang juga. Dan itu tuh udah lumayan berjalan 1 tahun ini sih. Ini berarti Iya. kurang masalah ekonomi itu. Karena dari dulu terus menerus kayak gitu akhirnya ya udah saya mau nggak mau harus bisa ada tambahan gitu loh buat keluarga saya tuh. Allah bohong Pak, itu paling juga chattingan sama mantannya Pak. Tapi Ya, Bapak ini saya belum tahu. online, nggak tahu gimana itu. Ya haruskan juga Bapak cari tahu ke yang dilakukan istri apa, dan juga istri harusnya kan izin terhadap suami yang apa yang dilakukannya gitu. Iya memang, tapi karena itu saya nggak bilang karena suami saya juga cuek gitu loh. Berarti gak ada komunikasi atau pas di rumah? Kurang komunikasinya. Coba tanya anak-anak saya aja, mereka yang udah tahu semuanya.
mereka yang setiap hari sama saya. Itu anak-anak saya juga yang kecil yang 2 ini tuh bantuin saya di rumah. Bahkan yang gede ini kan yang gede udah SMA, yang 2 masih SMP, dan yang SMA ini bahkan dia juga udah kerja, dia bisa bekerja. Sebenarnya saya kasihan sama dia, tapi mungkin dia berpikiran bahwa tidak ingin membebani orang tuanya. Jadi udah saya biarkan, selagi dia izin ke saya juga tahu pekerjaan dia. Jadi selama ini Bapak belum tahu yang dilakukan oleh istri dan anak-anak. Saya nggak tahu Pak, istri juga nggak izin juga sama saya, jadi saya nggak tahu. Dan saya nggak tahu anak-anak itu kalau kerja juga sama orang. Bener kamu kerja, nak? Iya. Soalnya kan buat nambah-nambah jajan kan, itu kan katanya kan ganti sama bapak uangnya pas-pasan. Jadi kan kalau misalnya mau minta uang buat jajan maupun apa buat adik-adik juga nambahin kan, jadinya kita kerja. Terus juga kalau misal ada UAS gitu kan suruh lunasin SPP, itu kan kadang kan bapak ngasih uangnya kan telat, jadinya mau nggak mau Isna kerja. Ya itu yang selama sebulan ini kan saya bapak kasih sama aku, apa itunya ibu nggak ngasih sama kamu. Ya ibu kan bukannya nggak ngasih, cuman kan udah apa buat bayar yang lain, listrik, koran dan lain-lain, jadinya kan uangnya kan nggak cukup Pak gitu. Selama ini Bapak baru tahu. Nah, saya tahu karena saya itu emang jarang di rumah ya, jadi jarang komunikasi juga sama anak-anak sama istri. Bahkan kumpul keluarga itu 1 bulan sekali pun tuh ya jarang sih, karena udah kesibukan masing-masing begitu Pak. Saya kerja dapat uang ya saya kadang transfer gitu, udah doang itu. Tapi adik-adiknya kerja juga nggak? Enggak, kalau saya di rumah bantu-bantu kayak urus rumah, terus itu kan jualan online juga, saya itu juga bantu-bantu. Ya, kita sama kita juga bantu-bantu ibu buat cari uang. Wah, berarti masalahnya yang Bapak anggap sepele ternyata di rumah itu kan sangat butuh ekonominya. Berarti yang pengennya ibu itu gimana Bu? Pengen Bapak itu seperti apa? Supaya jelas semuanya. Untuk yang pertama, saya pengennya adanya saling terbuka di antara kita. Misalkan gaji suami saya segini, ya udah kasih saya kurang lebih jangan di bawah itu, jauh jangan, karena sekarang udah punya anak 3, udah pada sekolah, banyak tagihan-tagihan yang lain. Jadi ya udah saling terbuka aja tentang kayak gitu. Terus untuk pulang ya setidaknya kasih waktu entah 1 minggu sekali atau apa, jangan sampai udah transfer ya udah gitu, dan gitu, karena anak-anak juga butuh sosok ayah gitu loh buat nemenin mereka. Gitu sih, jangan terlalu cuek sama keluarga. Jadi itu Pak keinginan istri untuk Bapak. Lalu Bapak gimana untuk menanggapinya? Apa ada niat berubah atau gimana? Gimana ya Mas, saya juga kerjanya di luar kota kan apa namanya nggak bisa kalau seminggu sekali pulang ya, harus ada izin dulu. Tapi paling enggak di rumah ya gimana boleh lah, namanya jual kerjaan masih ngikut ya, bukan usaha sendiri. Sebenarnya kan saya punya uang ya transfer udah gitu aja. Tuh istri yang ngurusin anaknya di rumah, rumah saya di sini begitu. Ya mungkin kalau begitu ya mungkin saya, kalau istri inginnya begitu ya saya mungkin atau harus cari kerjaan lagi atau gimana, nggak tahu. Berarti dari penjelasan istri Bapak tadi mengenai transparansi keuangan itu gimana Pak? Soalnya masih dipermasalahkan juga.
Ya kalau menurut saya sih yang uang saya kasih itu ya cukup buat sebulan dan lain sebagainya. Ya saya terus terang aja nih mas, saya itu gajinya itu sebulan ya 4 juta lah paling enggak. Udah sisanya saya tabung buat masa depan juga, buat masa depan anak-anak. Barangkali dia mau kuliah kan, saya masih punya tabungan untuk depannya begitu. Jadi gimana Bu? Baru tahu juga atau gimana? Iya, saya juga baru tahu ini juga. Hmm. Maksudnya gini loh, misalkan 4 juta pun kenapa kasih saya di bawah 2 juta gitu loh. Mau misalkan mau ditabung, oke bagus gitu kan, cuman ya paling nggak 1 juta atau 500 per dapat dia dapat duitnya, ya nggak apa-apa sih. Kalau lebih dari setengahnya kan akhirnya repot juga yang di rumah loh. Harusnya dia mikir kayak gitu juga sih. Gimana dong? Ya gimana ya? Ya mungkin ini salah paham juga antara saya sama istri. Ya. Itu Pak, karena kurang komunikasi tadi saya juga jarang pulang, jarang berkumpul juga sama anak begitu. Intinya ya saya dari orang tua ya ingin juga yang terbaik buat anak masa depannya begitu. Jadi sekarang Bapak tahu ya kesalahannya di mana. Jadi anaknya gimana ini Pak, Bu? Ya udah saya minta maaf sama istri terutama sama keluarga karena kurang transparannya saya sama istri juga. Dia juga nggak pernah bilang apa-apa sama saya kalau rumah tangga ini banyak kebutuhan dan lain sebagainya gitu Pak. Ya intinya saya nggak mau pisah lah sama istri apalagi sama anak-anak. Terima kasih untuk waktunya ya Pak, Iya, sama-sama. udah jadi penengah di antara keluarga kami. Terima kasih juga untuk solusinya. Anak-anak fokus sekolah ya. Pak, terima kasih atas solusinya. Ya semoga semakin sakinah mawaddah warahmah